Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustadz? Adik-adikku yang muda-muda, kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustadz. Ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah, kita kan dekat sungai, berenang. Berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Ma, aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz cukup sholat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa, karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih. Mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu, walaupun dia serabutan kau PNS. Karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan nih mati, pasti namamu berubah. Janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia. Orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan. Jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku. Dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusus, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa?
200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis, nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir, tapi dia jangan salahkan saya. Saya zikir jahar karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah, kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat. Ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum muqalladun. Anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Di obok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Kak Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini starata bikran, kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fabanan saiban, ternyata dia tidak perawan, falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan Pak Hakim. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini starata saiba bikran. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan,
falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Tak usah kau pikirkan Adinda, apalah arti sebuah keperawanan. Tapi biasanya di sinetron-sinetron.